Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, yang kenikmatan tersebut kita pergunakan bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan satu syaratnya kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan apabila nikmat itu datang dan untuk bertakwa kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah. Maka oleh karenanya asyukru yakunu bil qalb wal lisanu wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur itu hendaknya dengan hati, dengan lisan, dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui seluruh anggota tubuhnya atau al-jawarih. Dan sedangkan hanya memuji saja itu hanya terletak di lisan saja. Maka tiga-tiganya harus ada jamaah sekalian. Bersyukur melalui hati, melalui lisan kita, dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bagaimana tubuh kita itu reaksinya terkait dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah nikmat tersebut untuk maksiat? Apakah nikmat tersebut untuk jalan ketaatan kepada Allah? Maka oleh karenanya atsana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Memuji atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mencintai nikmat tersebut dan menggunakan nikmat tersebut untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berupa waktu luang. Waktu luang ini tidak setiap orang mendapatkannya jamaah sekalian. Maka oleh karenanya walhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini ba'da subuh kita masih ada waktu luang untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sembari mendengarkan kultum, panjenengan masih meneruskan wirid ba'da salat fardu. Kalau memang wirid ba'da salat fardunya selesai, silakan dilanjut dengan wirid zikir pagi yang jumlahnya mungkin 100 itu ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sambil mendengarkan kultum sambil mulutnya sibuk dengan berzikir kepada Allah. Kalau memang sudah selesai ya, yang 100 yang lainnya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau selesai ya sudah, dengan kalimat yang 100 yang lainnya dizikir pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kalau selesai maka kita ucapkan apa? Ucapkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya tatkala malam Lailatul Qadar itu tiba, maka kita disunahkan untuk membaca kalimat apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini enggak usah dihitung. Kalau ini di jalan kita berangkat kerja, silakan ucapkan kalimat ini. Ketika kita menganggur, nyapu di rumah atau dalam keadaan memasak dan sebagainya, silakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus enggak usah dihitung. Pokoknya 10 hari terakhir sampai nanti datangnya 1 Syawal, kita baca ini terus, baca ini terus. Nah, maka oleh karenanya jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu sebagian orang mendapatkan nikmat adanya waktu luang. Dan alhamdulillah kita mendapatkan nikmat tersebut. Karena ada orang, salah satu ulama kibar telah bersaksi bahwasanya mereka itu berangkat kerja rata-rata orang-orang sibuk itu ya di Jakarta itu jam 3:30 sudah mereka melalui jalan-jalan tol. Sehingga ketika subuh ya jarang, sangat sedikit mereka untuk mampir di rest area atau di masjid-masjid untuk melakukan salat subuh. Itu karena memang mereka benar-benar dikejar waktu untuk memburu dunia. Nah, di antara kita alhamdulillah
dikejar waktu untuk memburu akhirat. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat taufik. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore. Ini perintah jamaah, menunjukkan dalil bahwasanya kita itu sebenarnya sebagai umat muslim jangan meninggalkan zikir pagi, zikir petang. Bahkan ada sebagian ulama yang sampai mewajibkan zikir pagi, zikir petang. Karena zikir pagi, zikir petang itu merupakan satu zikir sebagai perisai bagi kita, penjagaan. Ada seorang ulama yang menulis buku sampai sekitar 70-an keutamaan zikir pagi dan zikir petang. Misal saja jamaah sekalian, misal ada salah satu keutamaan ketika kita membaca dari sekian banyak kalimat yang ada di zikir pagi, zikir petang. Namun sebelum itu, rentan waktunya bagaimana untuk kita mengucapkan zikir pagi, zikir petang? Kalau kita dalam mengucapkan dalam keadaan yang santai, kurang lebih 1 jam. 1 jam ya Pak. Itu kalau santai. Dan tidak perlu menggunakan tajwid. Karena apa? Karena di situ doa, bukan Al-Qur'an. Sebagaimana azan. Azan itu Al-Qur'an bukan? Bukan Al-Qur'an. Makanya ketika azan kita boleh memanjang-manjangkan. Ya. Termasuk kalimat as-salatu khairum minan naum. Boleh. Enggak apa-apa. Karena naum di situ adalah hukum bacaan dalam bacaan Al-Qur'an apa? Mad apa yang tahu? Mad lin yang hukumnya sama seperti mad arid lisukun. Jadi boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Bahkan kita panjangkan enggak masalah. Sebagian dai ada yang menyalahkan seperti ini, padahal boleh. Silakan. Ini bukan Al-Qur'an. Asalkan kalimatnya jelas. Yang pendek harus dibaca pendek, yang panjang harus dibaca panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh. Ini kalimat iftifham yang maknanya adalah kalimat tanya. Apakah Allah besar? Apakah Allah Maha Besar? Ini kalimat tanya, tidak boleh. Yang pendek tetap pendek. Termasuk di kalimat zikir pagi, zikir petang. Di situ kumpulan doa semua yang untuk memberikan perisai bagi kita semuanya. Meskipun tidak ada tajwid di dalamnya, maka kita wajib untuk melafadzkan dengan cara yang benar, secara makhraj, sifat, makhraj dan sifatnya. Jangan yang pendek kita panjangkan, yang panjang kita pendekkan. Karena panjang pendeknya huruf yang ada dalam kalimat Arab itu merubah makna yang ada yang terkandung di dalamnya. Maka oleh karenanya jamaah sekalian, ketika kita membaca zikir pagi, zikir petang dengan cara santai, kita sambil duduk, kurang lebih sekitar 1 jam baru selesai. Tapi kalau memang kita hafal dengan kualitas bacaan yang sangat cepat, tidak mengapa. Mungkin di antara kita membacanya hanya cukup 10 menit saja. Ini belum yang 100 ya. Mungkin 10 menit saja. Insya Allah cukup dan selesai itu. Nah, sebagai contoh ada keutamaan kalimat yang ada di dalamnya, yaitu kalimat yang diajarkan oleh jin. Yang diajarkan oleh jin kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Pada waktu itu jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan kita mengamalkan zikir pagi, zikir petang. Pada waktu itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an sedang panen kurma untuk diambil tamar atau rutab, tapi dipepe untuk dijadikan sebagai kismis. Tahu ya kismis ya. Jadi dipepe dipepe untuk bisa kurma ini menjadi kismis. Nah, beranjak sore, akhirnya Ka'ab bin Malik pulang ke rumahnya. Terus ketika datang pagi hari, kembali lagi, didapatilah kok kismisku semakin banyak berkurang.
Tanpa curiga ini mungkin hewan yang mencurinya. Sorenya dia balik lagi, paginya dia balik lagi ke situ di tempat dia panen. Dilihatnya lagi, semakin banyak lagi yang berkurang. Keesokannya lagi seperti itu dan semakin banyak lagi yang berkurang. Akhirnya ya namanya juga orang panen kan ingin ada keuntungan di situ. Kalau dicuri ya gimana rasanya? Akhirnya malam itu juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menginap, ya, menunggu. Ini kira-kira siapa yang mencuri kismis saya? Akhirnya dia tunggu di situ. Akhirnya di tengah-tengah malam muncullah sesosok makhluk, jamaah sekalian. Muncullah sesosok makhluk. Makhluk ini keluar dan diteriaki. Dan memang dia sedang mencuri kismisnya Ka'ab bin Malik. Diteriaki oleh Ka'ab bin Malik, siapa kamu? Oh, maaf, aku belum makan berhari-hari. Seperti itu ya, kata makhluk ini. Kamu jin apa manusia? Aku ini dari kalangan jin. Akhirnya, coba kalau kamu jin kesini, aku ingin lihat tanganmu. Jinnya datang menemui Ka'ab bin Malik sambil menjulurkan tangannya. Setelah dilihat tangannya, diraba oleh Ka'ab bin Malik, tangannya penuh dengan bulu. Penuh dengan bulu dan persis seperti kaki anjing, ya. Terus Ka'ab bin Malik bertanya kepada jin ini, apakah jin itu bentuknya memang seperti ini? Terus jin tadi menjawab, sebenarnya aku ini adalah jin yang paling ganteng, jin yang paling tampan. Makanya dalam syariat jamaah, seburuk-buruk rupa manusia di atas muka bumi ini ya, seburuk-buruk rupanya, wujudnya, itu adalah seganteng-gantengnya jin. Nah, jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ka'ab bin Malik bertanya kepada makhluk ini, jin, bagaimana cara kami agar terhindar dari gangguan kalian? Akhirnya jin ini mengajarkan suatu kalimat, bacalah ayat kursi di pagi hari, engkau akan terlindung dari kami sampai sore hari. Dan bacalah ayat kursi di sore hari, engkau akan terlindung sampai pagi hari. Dan kabar ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah, dengan satu kalimat, dengan satu ayat kursi, kita baca di pagi hari, maka kita akan terlindung sampai sore hari. Dan apabila kita baca di sore hari, kita akan terlindung sampai pagi hari. Dan ini telah terbukti bahwa sebagian orang, mungkin seperti pengusaha atau seorang suami atau seorang istri atau seorang yang memiliki kedudukan, pangkat, jabatan dan sebagainya, mereka akan riskan diganggu oleh jin. Sebagai contoh, ini contoh benar-benar terjadi. Dan ini, kisah ini sebelum Ramadan kami diberitahu oleh salah satu seorang teman kami. Ada seorang ibu-ibu yang dia, ya istilahnya suami istri gini ya, suami istri. Terus dia punya anak. Setelah punya anak, beberapa tahun kemudian istrinya sama sekali tidak disentuh sama suaminya, sama sekali tidak disentuh sama suaminya. Nah, ternyata usut punya usut, ini penyakit suaminya yang dulu kambuh lagi. Karena suaminya ternyata adalah seorang penyuka sesama jenis, ya, penyuka sesama jenis. Akhirnya karena waliya'udzubillah, penyakit lamanya kambuh. Karena apa? Karena orang yang dulu mungkin dia pas nikah penyakitnya istilahnya sembuh ya, tapi ternyata kambuh lagi. Karena apa? Dideketin lagi sama pacarnya yang dulu, yang sesama laki-laki itu. Waliya'udzubillah. Akhirnya jamaah sekalian, si ibu ini terkena sakit. Yang sakitnya itu tidak ada di medis. Ini kira-kira apa, sakit apa ini? Di medis nggak ada, tapi nyata sakitnya. Nah, akhirnya dia berkonsultasi pada seorang ulama bahwasanya, ibu sudah zikir pagi atau zikir petang? Sudah belum? Saya sudah Ustadz, saya sudah zikir pagi, zikir petang, saya sudah mau rutin gitu, terus dia nggak nyampe. Iya, tapi kadang juga sering ketinggalan. Nah, ketinggalannya ini jamaah,
kita tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal saja dalam sehari kita tidak zikir pagi atau zikir petang, maka dalam seharian itu ada kemungkinan besar jin masuk ke dalam tubuh kita. Lah kalau sudah seperti itu mau bagaimana? Padahal kalau kita minta diruqyah, konsekuensinya apa? Aib kita, dosa-dosa kita tidak akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dosa kita, aib kita akan dibuka di hadapan para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Malu tidak jamaah? Malu kalau kita minta diruqyah seperti itu. Minta diruqyah atau minta diberi pengobatan dengan cara itu konsekuensinya seperti itu. Lah, terus bagaimana di antara saudara kita ada yang seperti itu dan memang harus diruqyah karena harus ada faktor eksternal yang harus mengusir jin yang ada dalam tubuhnya. Kalau sudah zikir pagi, zikir petang sudah agak sulit ini jamaah sekalian. Butuh waktu yang cukup lama. Akhirnya seharusnya kalau ada orang seperti ini, orang yang terdekatlah yang memiliki inisiatif meminta ruqyah untuk meruqyah si korban ini. Insya Allah si korban, yang penting si korban tidak minta diruqyah. Yang penting si korban tidak minta diruqyah. Entah itu saudaranya si korban, orang tuanya, suaminya atau istrinya atau anaknya yang minta seseorang untuk diruqyah. Pak Ustadz, Pak Kiai atau siapapun yang bisa meruqyah, tolong ibu saya diruqyah. Yang penting bukan ibunya ini yang minta diruqyah. Maka jemaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu kalimat yang bisa membentengi diri kita dari gangguan-gangguan seperti jin dan lain sebagainya. Belum lagi kalimat-kalimat yang lainnya. Semisal saja tatkala kita masuk di waktu sore, kita disunahkan untuk membaca kalimat apa? A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu, kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya atau ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jamaah sekalian, tatkala kita ada di luar, kita mau kecelakaan, kita enggak jadi karena ada zikir pagi, zikir petang. Kita mau bermaksiat enggak jadi karena ada zikir pagi, zikir petang. Ini saya mau cerita sekali lagi jamaah sekalian. Ada salah satu seorang ikhwan, secara zahir subhanallah dia sudah hijrah. Betul-betul dia sudah benar-benar mengamalkan ilmu yang dia sudah dapat. Akan tetapi ternyata dia main Facebook. Ya, komunikasilah dengan seorang cewek yang dulu semasa SMA dia saling suka. Ya. Akhirnya menukar nomor HP. Akhirnya ternyata ada janjian untuk bisa ketemuan. Singkat cerita saja ini jamaah. Akhirnya kawan ini dia janjian mau menjemput di bandara pakai sepeda motor. Padahal bukan mahramnya ya. Dan bukan istrinya juga. Dia mau jemput di bandara. Dia rela untuk jemput di bandara. Padahal dia orang yang berilmu loh ini. Orang yang berilmu belum tentu juga. Kadang iman turun jamaah sekalian. Kadang iman turun. Tapi Allah, lihatlah ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Allah kasih penjagaan sama dia. Dia buka gerbangnya. Dia keluarkan motornya, ditanya sama istrinya, mau kemana Bi? Biasa mau ketemu sama kolega, ya, sama sesama pembisnis. Ya, padahal ngapusi ya, kan mau demenan ini ceritanya, mau selingkuh, ya enggak? Ya jujur aja ini kan selingkuh ini sebenarnya. Ya, dia takut istrinya tahu kan, dia keluarkan motornya keluar. Padahal dia kalau keluar rumah itu buka tutup gerbang itu sudah hal yang umum, bisa 5 kali, 7 kali, bahkan 15 kali mungkin. Qadarullah pada waktu itu dia tutup pintu gerbangnya yang setinggi sekitar 2 meteran itu. Jempolnya itu lupa untuk ditarik jamaah. Ditutup seret. Kejepit jempolnya sampai cemet. Saya tanya itu kan. Mas, ini kenapa? Jempol kok disunat? Besar Pak. Saya tahu sendiri itu. Mas Soni, saya ceritakan sini. Silakan cerita saya ini sebarkan kepada yang lainnya agar menjadi pembelajaran pada mereka semuanya. Apa ini? Dia cerita seperti ini jamaah. Ternyata Allah berikan penjagaan berupa rasa sakit yang dia rasakan di jempolnya agar tidak jadi maksiat. Agar tidak jadi apa jamaah? Maksiat.
Terkadang di antara kita sebenarnya Allah sudah memberi penghalang-penghalang. Misal kita sedang megang HP nih, mau buka yang enggak, sinyal redup. Ayo jujur-jujur aja lah. Ayo, siapa yang selama ini mungkin kita pegang HP yang pernah buka link-link yang tidak benar? Mungkin Allah kasih penjagaan kepada kita. Pas mau buka link-link sinyal redup. Ini sebenarnya pertanda juga dari Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi oleh Allah. Tapi akhirnya HP kita gini-gini kan, mungkin HP kita gini-gini kan, cari sinyal. Oh, ternyata kuota habis. Keluar ke counter beli kuota. Akhirnya benerlah dia bisa bermaksiat dengan HP-nya tatkala sendiri, dan ini zulmul abdi li nafsi, kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri, yang dikatakan oleh Nabi SAW, suatu saat nanti akan datang kepada Allah dengan pahala yang besar sebesar gunung Tihamah yang putih. Akan tetapi pahala tersebut hancur berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun. Para sahabat radhiyallahu jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu kalangan kita?" "Iya, di kalangan kalian. Mereka saling menegakkan salat bersama dengan kalian. Mereka saling nasihat menasihati. Mereka mempertontonkan ketaatan kepada Allah. Tapi di belakang mata manusia mereka asik bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di kamar sendirian, di rumah sendirian, atau keluar nggak ada orang yang tahu dia gandengan sama orang di luar sana, selingkuh, demenan." Misal ini kita kan di Jogja ya. Gini, siapa ada yang tahu pamit sama istrinya perjalanan dinas, padahal ngapusi mau kemana kembali, nggak ada yang tahu. Meskipun banyak orang nggak ada yang kenal dan nggak malu. Waliya'udzubillahi min dzalik. Ini orang seperti ini jamaah. Saya cerita satu lagi nih, saya sebagai penutup. Sebenarnya kalimat zikir pagi, zikir petang banyak hikmah. Ini baru satu hikmah nih. Dua hikmah. Satu lagi jamaah sekalian, ada seorang preman yang benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia menjalani tobat itu, subhanallah, kelihatan ketaatan kepada Allah. Dia taat kepada Allah, dia tontonkan itu semuanya benar-benar seperti orang yang bertobat kepada Allah. Akhirnya jamaah sekalian, ketika ajal mau menjemput dia sakit, ajalnya mau menjemput, ternyata ditalkin sama kawannya, sama sahabatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang ini nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditanya, "Sahabatku, kenapa engkau nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Dia bersaksi dan dia sampaikan bahwasanya sebenarnya tatkala aku sendirian, aku rindu dengan khamar, aku minum khamar satu teleguk air itu, dia khamar, dia minum. Tatkala dia rindu dengan rasa khamar, itu mengakibatkan apa jemaah? Gak bisa kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tentunya kita gak ingin terjadi seperti ini. Kita nampak alim di hadapan orang, kita nampak soleh di hadapan orang, tapi belum tentu kita keimanan masih kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu jemaah. Maka zikir pagi, zikir petang ini salah satunya untuk menjaga kita. Jangan tinggalkan zikir pagi, zikir petang, dan masih banyak lagi keutamaan di dalamnya. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berzikir pagi, zikir petang. Meskipun ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi zikir pagi, zikir petang jangan tinggalkan. Meskipun ada amalan yang lebih utama seperti kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini kita pending dulu. Karena waktu zikir pagi, zikir petang lebih utama. Karena ada waktunya, ada batasan waktunya masalahnya. Lebih utama mana, zikir pagi, zikir petang, atau kan baca Quran? Zikir pagi, zikir petang dulu para ulama mengatakan. Setelahnya baru baca Al-Quran. Karena waktunya terbatas jemaah. Demikian, semoga bermanfaat. Sudah 20 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik untuk melaksanakan zikir pagi, zikir petang dengan mudah, dan kita laksanakan secara istiqamah. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.